Berikutnya kita akan membahas hal-hal yang dibolehkan ketika sholat. Hal-hal yang dibolehkan ketika sholat. Pembahasan ini kaitannya dengan amalan di luar kegiatan sholat, tapi boleh dilakukan ketika sholat. Amalan di luar sholat ada yang nggak boleh dilakukan ketika sholat. Contohnya apa Pak? Makan. Yang kedua ngomong, bicara ketika sholat boleh? Nggak boleh. Contoh yang lain yang tidak boleh dilakukan ketika sholat, minum, itu nggak boleh. Semua ini kalau dilakukan sholatnya batal. Ada kasus, ada orang lagi sholat, tiba-tiba ada sisa makanan yang lepas. Jadi waktu sikat gigi wis diresiki, ora hilang-hilang. Apalagi kalau sudah makan daging gitu. Sehingga ketika sudah berusaha untuk dibersihkan gak hilang-hilang, begitu sholat lepas. Apa yang harus dilakukan? Dimut. Disesep Pak Ustaz. Dikeluarkan. Boleh nggak ditelan? Kalau ditelan sehingga silahkan diambil lalu disimpan, nanti selesai sholat mau dimakan silahkan. Tapi yang jelas ketika sholat tidak boleh ditelan. Ini berlaku baik ketika sholat maupun ketika puasa. Orang kalau lagi puasa, dia sahur misalnya sampai jam 5 mulut masih aman. Begitu jam 10 sudah mulai lepas satu demi satu giginya. Nah, saat dia lepas sisa-sisa makanan itu tidak boleh ditelan. Diapain Pak? Dibuang. Karena kalau sisa makanan itu sengaja ditelan, maka menyebabkan puasanya batal. Sebab dalam kegiatan yang dilarang makan minum seperti puasa, seperti sholat, tidak diperkenankan untuk menelan sisa-sisa makanan walaupun yang sudah berada di dalam mulut. Baik, sekarang kita akan membaca di buku. Perbuatan yang dibolehkan ketika sholat. Halaman berapa tadi? 131. Perbuatan yang dibolehkan ketika sholat, yang pertama gendong anak. Hal itu sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah sholat sambil gendong Umamah bintu Zainab. Umamah bintu Zainab. Jadi Rasulullah SAW punya berapa anak perempuan? 4. Siapa saja? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Dari 4 anak ini 2 yang melahirkan. Yang sisanya Ruqayyah dan Ummu Kulsum meninggal dalam kondisi tidak punya keturunan. Zainab punya keturunan anak perempuan namanya Umamah. Dan Umamah ini sampai besar dan punya keturunan, cuman tidak terkenal karena Umamah ini suaminya bukan Ahlul Bait. Yang kedua Fatimah. Fatimah punya anak Hasan dan Husain, yang itu merupakan anak Fatimah radhiyallahu anha dan cucu Nabi SAW. Sehingga cucu Nabi SAW ada yang dari Zainab, ada yang dari Fatimah. Cuman yang lebih terkenal cucu Nabi SAW dari Fatimah. Nah, yang ngeklaim Ahlul Bait itu dari jalur Fatimah. Yang dari jalur Zainab, sementara ini wallahu alam kami nggak tahu ada gak yang ngeklaim sebagai Ahlul Bait Nabi SAW dari jalur Zainab. Baik. Yang lebih penting bukan ngaku keturunan siapa, karena kita semuanya, saya ini keturunan 2 Nabi. Saya ini keturunan 2 Nabi, Nabi Adam dan Nabi Nuh. Karena semua manusia itu keturunan Nabi Adam dan Nabi Nuh. Maka kalau ada orang yang bangga, saya keturunan Nabi, aku juga keturunan 2 Nabi, Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam. Baik, kembali ke sini. Umamah
bintu Abil As. Ayahnya namanya Abul As. Zainab menikah dengan Abul As, dan Abul As ini bukan Ahlul Bait. Kalau Ali bin Abi Thalib kan termasuk Bani Hashim. Punya anak, Zainab menikah dengan Abul As, punya anak namanya Umamah. Digendong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi rukuk atau sujud, bayinya ditaruh. Kalau beliau berdiri, bayinya digendong. Berarti banyak gerakan enggak? Banyak gerakan enggak? Banyak. Ngambil, naruh, ngambil lagi, naruh lagi, terus seperti itu. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau gendong Umamah ketika sholat, dan waktu itu beliau jadi imam. Waktu itu beliau jadi imam. Dalil bahwasanya praktek seperti ini tidak dilarang. Baik. Namun ada syaratnya. Syaratnya bayi itu tidak sedang membawa najis. Kalau dia bawa najis, di diapersnya ada najis, maka tidak boleh digendong. Karena orang yang lagi salat tidak boleh ngantongi najis. Misalnya ada air kencing yang ditaruh dalam botol, lalu dikantongi. Nah, ini perumpamaan yang diberikan oleh ulama ya. Ada orang yang ngantongi botol isinya air kencing. Dia mau tes suntik meningitis ya. Apakah pembuktiannya hamil atau tidak, itu kan pakai apa? Tes urin ya. Terus dia sholat duha dulu. Nah, waktu sholat duha habis tes urin, kencingnya dikantongi, lupa belum dikeluarin. Gimana hukumnya? Di kainnya tidak terkena najis karena di dalam ampul, di dalam botol. Jadi nggak sampai bocor keluar, aman air kencing ini. Cuman ketika dia kantongi lagi sholat, maka sholatnya batal karena ngantongi najis, hukumnya dilarang. Demikian juga ketika ada orang yang gendong bayi dan di diapasnya ada najis, di popoknya ada najis, maka sholatnya batal. Dan kasus kalau kita lagi sholat, lagi tasyahud, lagi duduk, lalu bayi kita ngelendot-ngelendot, padahal di popoknya penuh dengan najis, kotol-kotol karena belum mandi ya. Penuh dengan apa? Najis, sore hari belum mandi, sudah nyentuh ibunya yang lagi sholat, lagi duduk, batal nggak sholatnya? Batal atau tidak? Tidak. Kenapa tidak batal? Karena maka bedakan ini ya. Gendong orang yang bawa najis dengan disentuh oleh orang yang bawa najis. Kalau disentuh orang yang bawa najis, salaman sama wanita haid, najis. Ya enggak? Misalnya ada temannya yang lagi haid, salaman sama kita, terus dia bilang, aku haid loh, yang cuci tangan. Apakah badan wanita haid najis? Iya. Tidak. Dia mungkin ketika bersinggungan dengan kita sedang membawa haid, sedang membawa darah najis, tapi badannya tidak najis, sehingga tangannya tidak najis, fisiknya tidak najis, maka Anda bersalaman dengan temannya yang sedang haid, tidak harus cuci tangan. Baik. Hal yang sama kalau kita lagi sholat, terus ada anak kita yang memeluk-meluk kita, padahal dia bawa najis, maka sholatnya tidak batal. Tapi kalau digendong, diangkat, nggak boleh, karena dia bawa najis. Bisa dibedakan? Alhamdulillah. Selanjutnya, berjalan sedikit karena ada perlu. Hal ini sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wal babu alaihi mughallaqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sholat sementara pintu rumah tertutup.
Fajitu fastaftahtu, lalu ketika aku datang, aku ngetuk pintu, minta dibukakan. Famasya fafatahali, kemudian Nabi SAW berjalan, lalu membukakan pintu. Pintunya ini ada di mana, Pak? Nah, sekarang coba kita lihat peta rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sudah pernah ke Masjid Nabawi, Bapak Ibu? Sudah, alhamdulillah. Baik. Kok ini bukaannya? Oh, bukaannya di sini. Masjid Nabawi menghadap kemana? Ke depan. Oh, menghadap ke depan ya. Kiblat Masjid Nabawi ke arah mana? Kiblat Masjid Nabawi ke arah mana? Ya ke Ka'bah jelas. Masa membelakangi Ka'bah? Sudah pernah ke sana kan? Sudah. Kiblat Masjid Nabawi menghadap kemana? Ini ada 4 arah mata angin: utara, selatan, terus timur, barat. Hah? Barat. Berarti bodoh karo Masjid JIH. Ke arah selatan. Ikut bangun Masjid Nabawi, Bu. Kiblat Masjid Nabawi menghadap ke arah selatan. Jadi di sini Madinah, di sini Mekah, di sini Jeddah. Ini ya, utara, selatan, barat. Ini Jeddah. Begini ya. Anda kalau umroh hanya ketika visa umroh itu hanya boleh mengunjungi 3 kota: Mekah, Madinah, Jeddah. Dan diizinkan ke Taif karena itu masih satu wilayah dengan Mekah. Baik, maka penduduk Madinah kalau sholat menghadap ke arah selatan karena kiblat ada di selatan. Gambar ini bingung nggak? Jadi selatan itu arahnya kemana? Ke bawah. Ya? Di manakah rumah Aisyah radhiyallahu anha? Di sini ada makam Baqi. Disinilah rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan di atas rumah ini ada grindong, ada kubah hijau. Lihat kubah hijau? Itu di atas rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi itu baru ada di abad ke-7 Hijriah. Sebelumnya nggak ada. Kita lanjut ya. Pintu Nabi SAW itu di sini. Nah, ini pintu masuknya beliau ke masjid. Jadi begitu beliau keluar rumah Aisyah sudah masjid. Begitu beliau keluar dari rumah Aisyah sudah masjid. Karena temboknya Aisyah, tumbuk rumah Aisyah dengan masjid itu gandeng, nempel. Begitu keluar dari rumah Aisyah sudah masjid. Tapi ada pintu yang lain. Ada pintu yang lain. Pintu yang lain bisa dari arah selatan. Nabi SAW sholat ke arah selatan. Maka karena pintunya di depan, ketika Aisyah ngetok pintu, beliau berjalan ke depan bukain pintu. Sehingga bukan pintunya belok kanan, belok kiri, bukain pintu ya batal sholatnya ya. Tapi cuma berjalan sebentar lalu bukain pintu. Maka ini yang tadi dijadikan kesimpulan oleh penulis kitab, bahwa orang yang bergerak sebentar, kalau bergerak sedikit karena ada keperluan, diperbolehkan dalam sholat. Cukup jelas, insyaallah. Baik. Wanita boleh nggak sholat di sini? Wanita boleh nggak sholat di sini? Nggak boleh. Yang laki-laki aja nggak boleh ya. Masuk rumahnya Aisyah itu nggak boleh. Inilah di sini ada mimbar. Di sini ada mimbar. Ini wilayah Raudhah. Yang luasnya kira-kira 394 meter persegi. Itu wilayah Raudhah. Bagian depan antara rumah Aisyah dengan mimbar. Nah, kalau wanita biasanya boleh masuk Raudhah di jam tertentu saja. Dan mau ke sana kapan? Segera. Jadi iuran snack dipakai nabung umroh lebih bagus. Maka insyaallah. Ya, daripada ngurusi makanan mending ngurusi ibadah ya.
Sekarang kita lanjut ke sini. Faji'tu fastaftahtu, lalu aku datang kemudian minta dibukakan. Famasya fafatahali, kemudian beliau jalan dan membukakan pintu. Karena arah pintunya di mana? Di kiblat. Arah pintunya di kiblat, sehingga jalannya tidak terlalu jauh. Tapi kalau sholatnya di kamar, pintu rumahnya belok kanan, belok kiri, belok depan, buka, ya nggak boleh. Tsumma raja'a ila musallahu, kemudian Nabi SAW kembali ke tempat sholat beliau. Wa wasafat annal baba kana fil kiblat, dan Aisyah menjelaskan bahwa pintu rumah itu ada di arah kiblat. Pintu rumah itu ada di arah kiblat. Sehingga kenapa Rasulullah SAW melakukannya? Karena beliau tidak sampai mengubah arah. Jadi kalau sampai belok kanan, belok kiri, sholatnya batal. Baik, kita ulang ya. Boleh bergerak sedikit ketika sholat jika dibutuhkan, tapi gerakannya tidak boleh sampai mengubah arah kiblat. Jadi yang sholat tidak boleh belok kanan, belok kiri, karena kalau sampai belok nanti sholatnya terhitung menoleh dan itu batal. Nah, hal yang sama juga terjadi kalau Anda sedang sholat, softnya bolong. Misalnya soft di depan ada yang batal, terus dia pergi. Anda di belakangnya seharusnya ngapain? Pintar ya. Pak, itu kan bergerak Pak. Ya tidak masalah. Bergerak karena dibutuhkan. Sehingga bergerak seperti ini diperbolehkan, karena gerakan ini dalam rangka untuk menyempurnakan kesempurnaan sholat jamaah. Nah, kemudian sampingnya kosong dong Pak, karena yang ini sudah maju. Berarti nanti merapat, tap mendekat ke titik yang paling dekat dengan imam. Sehingga kalau melihat seperti ini tidak perlu aneh, karena gerakan seperti ini dilakukan oleh Nabi SAW, dan demikian pula yang dilakukan oleh para sahabat ketika sedang sholat. Baik, gimana? Selanjutnya, bergerak untuk menyelamatkan anak atau yang lainnya dari jatuh atau yang membahayakan. Misalnya anaknya mau jatuh, atau anaknya mau diterkam singa. Ini sholat di mana Pak? Intinya bergerak untuk menyelamatkan anak dari mara bahaya. Ibnu Qais mengisahkan, coba kita baca hadisnya, cukup panjang ini ya. Kunna bil ahwaz nuqatilul haruriyah, kami sedang memerangi orang Khawarij di daerah Ahwaz. Fabaina ana ala jurufi naharin idza rajulun yusalli wa huwa Abu Barzah al-Aslami. Ketika saya berada di pinggir sungai, aku lihat ada seorang lelaki yang sedang melakukan sholat. Beliau adalah sahabat Abu Barzah al-Aslami. Wa idza lijamu dabatihi biyadihi. Ternyata Abu Barzah al-Aslami itu memegangi lijamu dabatihi, memegangi tali kekang kendaraannya. Jadi onta atau kuda itu kan dikasih tali. Abu Barzah al-Aslami sedang sholat, talinya dipegangin. Kemudian faja'alat ad-dabatu tunazi'uhu wa ja'ala yattabi'uha. Tapi si kuda ini berkali-kali menarik, tapi ditarik sama Abu Barzah. Dalam posisi beliau sedang sholat, kudanya narik, Abu Barzah narik. Qala inni, kemudian setelah itu Abu Barzah bercerita pengalaman yang beliau lakukan. Inni ghazawtu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam 6 ghazawatin aw 7 ghazawatin wa 8. Aku pernah ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara 6 atau 7 kali peperangan. Wa syahidtu tasirahu wa inni in kuntu an arji'a ma'adabati ahabbu ilayya min an ad'aha tarji'u ila ma'lifiha fayashukku alayya.
Dan aku lihat bagaimana beliau mempermudah urusan. Aku lebih suka pulang dengan hewan tungganganku ini daripada membiarkannya merumput sendiri hingga menyulitkanku. Maka Abu Barzah al-Aslami berdalil dengan praktek Nabi SAW. Jadi beliau ketika sedang perang terkadang melakukan tindakan-tindakan dalam sholat yang memudahkan untuk urusannya, dan itu dalil bolehnya melakukan gerakan ringan. Misalnya ya, sekarang kan ada tali bayi ya. Terus di tali di tangan orang tua sama di anaknya. Anaknya ini kalau nggak ditali ini ya keloyongan kemana-mana. 2023 kemarin saya sempat umroh bareng keluarga ya. Anak saya umur 3 tahun waktu itu, bawa HP. Pas sholat wajib dia bertahan. Wah, cuma dikeliling-keliling saya. Begitu sholat jenazah pergi dia ngilang. Pergi sambil bawa HP di Masjid Nabawi. Dah salam sholat jenazah, orang kan langsung bubar itu, bubar. Udah nggak kelihatan. Dia ke arah kanan, saya nyarinya ke belakang. Jadi nggak ketemu, nyari ke belakang, balik lagi ke depan, lapor askar, cari di tempat dia hilang. Tak cari lagi di situ, bolak-balik kurang lebih setengah jam. Bayi 3 tahun ini hilang kurang lebih setengah jam sambil bawa HP. Nah, akhirnya kita cari, alhamdulillah ketemu teman-teman satu rombongan. Kemudian saya sampaikan nama anak saya Hana ya. Hana hilang. Langsung di-share di grup, akhirnya semuanya pada mencari. Setengah jam berikutnya ketemu dalam kondisi nangis, digendong askar. Masya Allah, yang menariknya HP-nya utuh. Jadi saat saya dapatkan anak saya, cuman anaknya saja, loh, askarnya ngasih HP, ini HP-nya. Jadi itu kalau di Jogja mungkin ceritanya beda ya. Maka seperti ini dijaga di sana. Jadi kepemilikan orang lain itu tidak diganggu, sehingga kalau itu bukan miliknya pasti akan dihindari. Baik. Al-Hafidz Ibnu Katsir berkomentar, Ibnu Hajar berkomentar, Abu Barzah tidak memutus salatnya. Hal itu ditunjukkan oleh riwayat Amr bin Marzuq bahwa Abu Barzah mengejar ontanya lalu berjalan mundur. Masya Allah. Jika ia memutus salatnya, maka ia pasti akan peduli bila ia kembali dengan membelakangi kiblat. Hal itu juga menunjukkan bahwa ia tidak berjalan terlalu jauh. Anda juga boleh mengangkat telepon berdering ketika sholat sekedar untuk memberitahu bahwa Anda sedang melaksanakan sholat. Masya Allah. Ya? Sebentar dulu. Baik, coba kita detailkan dulu ya. Nah ini, Masya Allah, ini agak bisa begini. Ini hal yang sensitif yang barangkali bagi sebagian orang kurang begitu paham. Bergerak ketika sholat. Yang pertama, bergerak ketika sholat yang merupakan bagian dari sholat. Bergerak ketika sholat yang merupakan bagian dari sholat. Apa hukumnya ini? Sunnah. Misalnya duduk istirahat, itu sunnah ya. Misalnya lagi angkat tangan, itu sunnah. Contoh lagi sujud sahwi, itu sunnah. Ada gerakan-gerakan tapi dia masih bagian dari sholat, ini sunnah. Yang kedua, ada bergerak ketika sholat bukan bagian dari sholat, bukan bagian dari sholat, tapi menyempurnakan sholat, Contohnya apa? Merapatkan shaf. Ya, tadi ya, merapatkan shaf.
Contoh yang lain Pak, nutup aurat. Sehingga Anda merasa ketika sholat muknanya terlalu ke belakang, kelihatan rambut terus ditarik ke depan. Atau ketika sholat dagunya kelihatan. Dagu itu bukan, dagu itu aurat ya, bukan bagian dari wajah. Maka kalau sholat mukna harus sampai ke depan. Nah, gerakan-gerakan seperti itu ketika sholat. Atau misalnya lagi sholat merasa kakinya kebuka, kok semriwing, terus dia tutupi. Nah, seperti itu diperbolehkan. Ini hukumnya dianjurkan. Gerakan yang bukan bagian dari sholat tapi menyempurnakan sholat. Yang ketiga, gerakan yang bukan bagian dari sholat dan tidak ada kaitannya dengan sholat. Gerakan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Ini boleh dengan 3 syarat. Boleh dengan 3 syarat. Apa saja Pak syaratnya? 1, karena ada kebutuhan. Karena ada kebutuhan. Kalau tidak ada kebutuhan nggak boleh. Jadi orang sholat kemudian dada-dada, sholat dada-dada. Ini tidak boleh. Karena tidak ada kebutuhan. Dan seperti yang dilakukan Nabi SAW ketika gendong Umamah, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Ada kebutuhan. Yang kedua, tidak terlalu sering. Tidak terlalu sering. Jadi ada kebutuhan tapi tidak menyeluruh. Misalnya dari rakaat pertama sampai kedua kesik-kesik terus, gitaran terus ya, garuk kanan, garuk kiri, garuk, sehingga dia gatel di mana-mana terus gatelen. Nah, yang seperti ini bisa membatalkan salat. Yang ketiga, tidak berturut-turut. Tidak berturut-turut. Kalau berturut-turut, gerakan 1 nyambung gerakan 2, nyambung gerakan 3, dandani jilbab, dandani kancing, dandani opo meneh, terus seperti itu. Salatnya karena berturut-turut. Dan jika 3 ini ada, maka gerakan itu tidak membatalkan salat. Baik. HP berdering karena lupa dikondisikan sebelum sholat. Apa yang harus dilakukan? Diamin aja. Diamin saja lagu K-pop. Wow. Saat masjid itu aku hafal itu lagu nih. Ganggu ya? Jadi HP berdering, pilihannya A, diamkan, B, matikan, C, lempar. Anda pilih yang mana? Matikan. Kalau di saku, segera ambil di saku, kemudian matikan. Kalau di tas gimana Pak? Nah, tergantung posisi tasnya di mana. Kalau Anda di depan tasnya lagi ruku, bisa ambil, matikan. Kalau lagi berdiri ya tunggu ketika ruku. Karena lagi berdiri tidak boleh ruku. Orang yang ruku dalam posisi berdiri nanti bisa batal sholatnya. Begitu ya. Sehingga HP berdering jangan dibiarkan, matikan. Karena itu akan ganggu orang lain ketika sholat. Oleh karena itu cerdik dan dan bijaksana dalam memilih dering HP. Karena kita mungkin sering mengalami lupa. Kadang lagi sholat belum dikondisikan. Sering nggak kayak gitu? Makanya dering HP yang paling aman apa? Suara yang tidak mengundang hawa nafsu. Getar. 1. Oke, 2.
Sholawat nadanya pendek, cuman bunyi ring, yang kira-kira tidak menimbulkan orang jadi merespon. Saya tidak setuju satu semua jenis lagu. Nah, itu jangan. Wah, nanti kemudian keluar lagu kanan kirinya itu batin. Wah, aku hafal liriknya ini. Ini mestinya Sheila On Seven nih. Wah. Akhirnya batinnya bermain dan itu ganggu kanan kirinya. Yang kedua, hindari kalimat thayyibah. Murotal Al-Quran itu jangan. Kenapa? Karena nanti kita putus. Jadi ada suara Quran, matikan. Ada suara Quran, matikan. Seperti kita benci Quran. Belum lagi kalau di dalam toilet ada suara Al-Quran, bawa HP masuk ke dalam toilet, lupa belum dimatikan, suara saya sudes. Kok ada saya sudes di dalam toilet? Itu nggak sopan terhadap Al-Quran. Yang ketiga, jangan suara-suara sholawat, itu kalimat thayyibah. Karena nanti kalau Anda masuk ke toilet ada seperti itu, berarti ada sholawat di dalam toilet. Hargailah kalimat-kalimat thayyibah dengan cara jangan bermudah-mudah menaruh di tempat yang mungkin akan kita bawa ke tempat yang tidak terhormat. Sehingga Anda kalau misalnya begini ya, Pak, boleh nggak bawa HP yang ada Qurannya ke dalam toilet? Misalnya HP kita ada mushafnya kayak gini, dibawa masuk ke dalam toilet boleh nggak? Apa? Ya? Boleh asal posisinya ini kan nggak nampak. Di dalam sini ada Quran, tapi kan di dalam sini ada memori Qurannya, Pak. Iya. Nah, kok dibawa masuk ke toilet gimana? Nanti memori Quran masuk toilet. Nah, di kepalamu ada surat Al-Fatihah. Kamu hafal surat Al-Fatihah, Pak? Hafal. Terus kamu kalau masuk toilet gimana? Tak taruh hafalnya di luar. Sehingga dalam posisi ini sebatas dalam memori itu boleh, tapi tidak boleh diaktifkan. Sehingga baca surat Fatihah di dalam toilet nggak boleh. Sebagaimana mengaktifkan HP yang ada memori Qurannya nggak boleh. Kalau buka kayak gini nggak boleh. Suara maupun teks tidak boleh kita bawa ke dalam toilet. Baik. Selanjutnya, mencegah yang keberapa? D ya. 4. Mencegah orang lewat di depan Anda ketika sholat. Dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ada perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar kita menahan orang yang lewat di depan kita ketika kita sedang sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar kita menahan ketika ada orang yang lewat di depan kita saat sedang sholat. Kalau sedang zikir, sedang baca Quran, Anda dilewati orang, silahkan, nggak usah ditahan. Saya sedang doa, jangan, biarkan saja. Walaupun Anda sedang berdoa, lagi berdoa dilewati orang, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau lagi sholat dilewati orang, jangan biarkan, tahan, ya. Sehingga ketika Anda lagi sholat kemudian dilewati orang, tahan, malah dijak salaman. Saya pernah seperti itu. Jadi saya sedang sholat, saya tahan, orangnya langsung aja, loh, kok dijak salaman? Arab guyu salatnya batal, Arab mendorong ini ngomong tua, bingung waktu itu. Gimana? Ditahan malah dijak salam. Ya, saya pegangin aja. Sampai saya sujud naruh. Ketika saya rukuk dia sadar, terus dia mengambil sisi sebelahnya. Iya, yang ngejak salaman kan dia, bukan saya. Saya itu nahan kayak gini. Mungkin salah posisi tangan ya, harusnya gini ya. Kalau gini kan dia wedi, kemudian lewat harus diantemi.
saya gini nanya, pikirannya ngajak salaman, salaman. Akhirnya ketika saya rukuk dia baru sadar terus ngambil ke samping. Baik. Dan seperti ini mungkin pendidikan yang banyak orang belum paham. Di salah satu masjid daerah Kasongan, saya pernah melakukan seperti itu. Dan akhirnya dia ketahan, tapi dia ngeyel, tak tahan. Setelah itu baru dia lewat belakang. Begitu dia lihat belakang, dia nungguin saya di luar. Harap ditantang gelut. Dia marah, dia emosi, nungguin saya di luar. Ini sholat aja ning kono, sing salah sing sholat. Padahal masih banyak tempat yang bisa dipakai untuk lewat. Saya sholat di belakang tiang, sehingga ketika saya tahan, dia masih bisa lewat di sebelah kanan dan kirinya, atau di belakangnya, tapi dia tetap ngeyel, tak tahan. Dan itu harus diperjuangkan. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, fa'in aba, kalau yang lewat ini tetap ngeyel, falyuqatilhu, maka dorong dengan kuat. Hingga para ulama mengatakan, jika ada orang yang sedang salat lalu menahan orang yang lewat, kemudian dia ngeyel, dia dorong, setelah itu kok jatuh mati, nggak dikisos, nggak ada hukuman, karena orang ini yang salah. Sebab orang yang salat punya hak untuk menahan setiap orang yang lewat di depannya. Cuman di sini ada rinciannya kayak gini. Nah, baik, jadwal piket siapa ini? Ibu kelihatan nggak? Saya nulis ini. Kelihatan? Oh, tembus pandang berarti. Jadi begini, sutra, ada kewajiban sutra. Sutra ini apa? Pembatas. Sutra adalah pembatas. Baik. Sutra ini berlaku bagi satu orang yang sholat sendirian. Orang yang sholat sendiri, munfarid. Yang kedua bagi imam. Baik, orang yang sedang sholat sendiri atau dia jadi imam, maka ditekankan untuk mencari sutra, sholat di tempat yang paling dekat dengan pembatas. Bisa tiang, tembok, orang duduk, tas ditaruh di depan, atau kayu yang biasanya dipasang di depan. Itu namanya sutra. Udah? Kalau orang sudah punya sutra, maka dilewati di depannya nggak boleh. Dilewati di depannya nggak boleh. Jadi orang satu dan orang dua ini sebelum sholat dianjurkan apa? Mendekat ke sutra. Nah, kemudian jika dia jauh dari sutra bagaimana Pak? Jika jauh dari sutra, misalnya sholat sendirian di belakang, ada tiang, dia tidak mendekat ke tiang, ada tembok, dia tidak maju, dia di belakang, apalagi dekat dengan pintu. Nah, otomatis akan ganggu kita ketika kita melintas. Maka Anda jauhi wilayah sampai tempat sujudnya. Sehingga kalau dia sudah ada garisnya kayak gini, maka kita lewat melebihi dari garis, melebihi tempat sujud. Insya Allah kalau sudah lebih dari tempat sujud, sudah diperbolehkan. Selanjutnya, bagi makmum tidak ada sutra, sehingga makmum boleh dilewati, dilewati. Maka Anda kalau sedang jadi makmum lalu ada orang yang lalu lalang lewat, biarkan saja, karena makmum boleh dilewati. Insya Allah bisa dipahami. Baik. Sehingga yang diperintahkan untuk nahan itu yang siapa? Orang
orang yang sholat sendiri atau imam. Tapi kalau dia makmum, ada orang yang lewat, jangan ditahan. Makmum nahan orang lewat, makmumnya yang salah. Hah? Biarkan anak kecil. Kalau kita sedang sholat sendiri, mau anak kecil, mau anak besar, jangan dibiarkan lewat. Jadi bayi misalnya mau lewat di depan kita sholat, ya dialihkan, suruh dia lewat belakang. Nah, ini sekaligus jadi pendidikan. Ya. Anak saya yang usia 3 tahun sudah paham yang seperti itu, sehingga dia tahu kalau saya sedang sholat, nggak boleh lewat di depannya, malah mainan dia. Malah mainan. Kalau anak ini kan dilarang seperti disuruh kan, sehingga dia malah ngejak goyang. Kalau yang bayi yang umur 2 tahun, ya, dia nggak paham, maka dialihkan ke belakang. Paham ya? Baik. Jadi sendiri maupun jadi imam, jangan biarkan orang lewat di depan Anda, baik sudah balik maupun belum balik. Nabi SAW pernah sholat, lalu ada kambing. Kambing nyelonong. Nah, kambing kalau dialihkan kan nggak bisa. Beliau yang maju, terus kambingnya lewat di belakang. Biar kambingnya tidak lewat di depan, beliau yang maju terus mundur. Maka Anda punya binatang piaraan kayak kucing lalu melintas, nah itu kalau bisa dialihkan, alihkan. Kalau enggak, kita yang maju. Baik. Selanjutnya yang kelima, orang sholat boleh membunuh ular, kalajengking, atau apapun yang membahayakan ketika sholat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuqtalal aswadain fi shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar orang membunuh 2 makhluk hitam yang berbahaya ketika sholat, ular dan kalajengking. Semana dengan kalajengking, kaki 1000. Semana dengan itu, semua binatang berbisa, misalnya tarantula, atau ketemu binatang berbisa yang lainnya. Ketika itu berbahaya, jangan dibiarkan. Baik. Oleh karena itu, binatang berbisa seperti ini jangan dirawat. Ini binatang yang diperintahkan untuk dibunuh, bukan diperintahkan untuk dirawat. Dan jual beli binatang seperti ini nggak boleh. Jual beli ular itu nggak boleh. Jual beli kalajengking nggak boleh. Jual beli kelelawar. Kelelawar itu haram dibunuh. Tokek itu diperintahkan untuk dibunuh. Yang seperti itu tidak boleh dijual. Sudah? Nah, maka kalau menemukan binatang yang berbahaya, silahkan dibunuh ketika sedang sholat. Baik. Tokek dibunuh, ganggu. Selanjutnya, saya ulang ya. Jadi yang diperintahkan dibunuh ketika sholat hanya yang berbahaya. Kalau yang tidak berbahaya, membunuhnya di luar sholat. Ngejar lalat. Ketika sholat jangan ngejar lalat. Nanti rasidah sholat. Kalau ngusir lalat boleh. Tapi kalau ngeplek sholat ngeplek nyamuk tek. Nanti bisa batal sholatnya. Jadinya sholat seperti tepuk tangan. Selanjutnya yang ke-6, menggeser kaki orang yang tidur karena ada keperluan. Ya. Ini romantisme di rumah tangga Rasulullah SAW. Jadi Bapak Ibu, Nabi SAW itu tidur di bawah. Beliau itu tidur di bawah. Kalau zaman sekarang kan rata-rata orang punya amben, ranjang. Kalau dulu kebanyakan orang tidurnya di bawah, sehingga di bawah ditumpuki kain-kain sebagai alas. Itulah tempat tidurnya. Sebagian sahabat yang sangat miskin sampai dia nggak punya alas untuk tidur selain pasir. Pasir diayak,
terus diler. Itulah alas dia untuk tidur. Nah, pasir kan empuk ya, sehingga dia tidur di atas pasir. Jadi dalam rumah wilayah ini secukupnya untuk tempat tidur. Di tempat itu isinya pasir. Ada yang ditutupi kain, ada yang ditutupi daun-daun, jerami-jerami, daun-daunan kering ditaruh di atasnya, terus ditutupi kain. Itulah kurang lebih bagaimana kondisi para sahabat. Jadi mereka nggak mikir apa ya, nggak mikir piknik, nggak mikir healing atau shopping, apalagi mancing. Hidup mereka sangat sederhana. Nah, Nabi SAW ketika sholat, Aisyah sedang tidur. Ini kepala Aisyah, ini kaki Aisyah. Beliau sholat seperti ini. Ini kiblatnya. Aisyah selonjor. Saat Nabi SAW ruku, i'tidal, ketika mau sujud, di depannya ada kaki dicubit. Terus Aisyah nekuk. Setelah itu Rasulullah SAW sujud. Insyaallah. Sehingga beliau ketika mau sujud mencubit istrinya berkali-kali. Nah inilah yang kemudian jadi dalil suami nyentuh istri tidak karena ketika mencubit, Pak, bisa jadi yang dicubitkan selimutnya, Pak. Ya kita kan tidak tahu. Coba kita baca hadisnya Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kuntu amuddu rijli fi qiblatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Aku menjulurkan kakiku selonjor di arah kiblatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang salat. Fa idza sajada ghamazani, ketika beliau mau sujud maka beliau menyentuhku. Ghamaza itu mencubit. Farafa'tuha, kemudian aku angkat kakiku, jadi ditarik kakinya. Lalu Nabi SAW sujud. Fa'idha qama madattuha, ketika Nabi SAW berdiri, aku selonjor lagi. Terus seperti itu, Masya Allah. Pernah kayak gitu? Tidak. Nanti kalau setelah ini pulang kayak gitu ya. Suruh suaminya sholat, ibu di depannya. Ya. Dan Masya Allah, rumah tangga Rasulullah SAW seperti ini. Sehingga istrinya dicubit, terus ditekuk kakinya, beliau sujud. Kok ini berarti Nabi SAW di bawah kakinya Aisyah? Apa enggak ini menghinakan beliau? Tidak. Nuansa seperti ini dilakukan oleh Nabi SAW dalam keluarga itu. Dan seperti inilah bagaimana keluarga orang soleh dan wanita solehah, bahkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah kemudian mengatakan dalam teks yang lain, wal buyutu yawma idzin laisa lahal masabih. Dan rumah ketika itu belum ada lampunya. Jadi dalam posisi gelap. Dalam posisi gelap. Maka yang dicubit itu kena kulit ataukah kena kain, tidak tahu. Ada kemungkinan kena kulit. Ada kemungkinan ya. Karena ini dilakukan berkali-kali. Berapa kali beliau sujud? Mungkin berkali-kali. Masya Allah ya. Suaminya tahajud, istrinya tidur. Dan gak berantem gitu ya. Tidak kamu wanita yang malas ya. Tidak. Santai saja. Dalam posisi suaminya sholat sambil mencubit istrinya. Baik. Selanjutnya. Tapi nanti kalau praktek kayak gini dikiranya Anda sudah mati ya, sholat jenazah gitu. Kayak sholat jenazah. Berikutnya, melepas sandal dan sejenisnya ketika sholat karena ada kebutuhan. Kejadiannya ketika sholat jamaah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengisahkan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi id khala'a na'laihi fawada'ahuma an yasarihi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat,
Tiba-tiba beliau melepaskan kedua sandalnya, lalu beliau letakkan di samping kirinya. Falamma ra'a dzalikal qaum alqaw ni'alahum. Ketika sahabat melihat itu, mereka pun langsung melepas sandalnya. Dikiranya ada aturan baru di mana ketika sholat tidak boleh pakai sandal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat pakai sandal, dan para sahabat ketika sholat pakai sandal karena alasnya tanah. Jadi Masjid Nabawi itu alasnya tanah. Di Madinah itu ada sebuah museum, tapi museum ini agak jauh dari Masjid Nabawi, jadi harus naik kendaraan. Museum Sejarah Kota Madinah. Ada maket, tahu maketnya? Replika Masjid Nabawi kuno, replika rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu, bentuknya dibuat replika. Alasnya apa Pak Masjid Nabawi? Tanah. Bagian depan ada banyak tiang-tiang, atapnya pelepah-pelepah kurma. Ya mungkin sama seperti kita daun kelapa yang dianyam terus ditata, begitu. Sehingga kalau panas gak kepanasan karena tertutupi dengan pelepah-pelepah atau dedaunan-dedaunan kurma yang ditata di atas, dianyam di atas. Bagaimana kesederhanaan ketika itu, dan di masa itu wahyu turun. Masjid inilah yang membuat, yang waktu itu ada wahyu turun. Jibril turun, Jibril datang, Jibril berubah wujud jadi wajah orang, lalu kemudian menemui Rasulullah SAW di masjid seperti ini. Di sini kan nggak pernah ada wahyu turun ya. Yang mewah-mewah nggak ada dalam sejarah didatangi oleh wahyu. Sehingga jamaah dimuliakan Allah, di balik kesederhanaan Masjid Nabawi, hadis disampaikan, Al-Quran disampaikan, ada wahyu turun, malaikat datang. Masya Allah, peristiwa-peristiwa besar ketika itu. Nah Nabi SAW ketika sholat pakai sandal. Nah suatu ketika sandal beliau itu ada najisnya, beliau tidak tahu. Lalu beliau takbiratul ihram, kemudian dibisiki oleh Jibril, wahai Muhammad, di sandalmu ada najis, lepaskan. Akhirnya dilepaskan oleh Nabi SAW, lalu beliau taruh di sebelah kiri. Nah sahabat di belakangnya melu-melu karena dia nggak ngerti, semuanya lepas sandal. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, kenapa kalian lepas sandal? Nah saya melihat anda, kami melihat anda lepas sandal, kami ikut-ikutan ya Rasulullah. Lalu beliau menyampaikan, tadi Jibril membisikkan kepadaku kalau ada najis. Baik, maka ketika anda sholat, kok lihat ada najis di pakaian yang ketika dilepas tidak menyebabkan terbuka aurat, lepas. Misalnya pakai jilbab ya, terus setelah itu pakai mukna. Saat sujud, tuh kok ini ada najisnya di muknanya, lepas muknanya. Ya. Atau pakai jilbab, ketika sujud, loh kok ada najisnya, gunting jilbabnya. Oh nangis, Pak Ustaz ini ngajari jelek ya. Ya sudah, kalau seperti itu ketika tidak bisa dilepas, karena kalau dilepas terbuka auratnya, maka dibiarkan sampai selesai sholat dan tidak perlu mengulang sholat. Wallahu a'lam. Selanjutnya, meludah di pakaian atau sapu tangan. Bisa dipahami ya? Pakai tisu, kemudian meludah ditandai dengan tisu. Kayak tadi itu, sisa makanan yang kemudian tidak boleh ditelan, maka bisa dibuang. Nah, buangnya jangan diludahkan. Bersikaplah yang hormat karena kamu sedang menghadap Allah Rabbul Izzah. Sehingga cukup dikeluarkan, diambil pakai tangan, simpan di saku. Kalau anda bawa tisu, simpan di tisu, masukkan kulkas dan nanti dimakan setelah berbuka puasa. Lanjut. Nabi SAW pernah bersabda, inna ahadakum idza qama yusalli
fa innallaha tabaraka wa ta'ala qibla wajhi. Apabila kalian sedang salat, sesungguhnya Allah itu berada di depannya, berada di hadapannya. Fala yabsuq qibla wajhi, maka jangan meludah ke depan. Wala an yaminihi, dan jangan meludah ke kanan. Wal yabsuq an yasarihi tahta rijlihil yusra, tapi meludahlah ke arah samping kiri, ke arah bawah kaki kiri. Jadi kalau misalnya terpaksa harus meludah, maka kaki kirinya dibuka, meludah ke arah bawahnya, terus ditutup. Begitu. Baik, ludah itu najis atau tidak? Ludah itu najis, liur itu najis atau tidak? Hah? Tidak. Kenapa tidak? Kalau itu najis, nanti makanan kita najis semua. Kita menelan najis setiap hari. Karena manusia pasti menelan ludahnya setiap hari, baik sadar maupun tidak sadar. Sehingga saat orang menelan ludah, dia tidak menelan najis, tidak menelan barang haram, itu suci dan halal. Baik. Tapi jangan dikasihkan orang lain ya. Fa in ajilat bihi badiratun falyakul bi thawbiha kada thumma tawa thawbahu ba'dahu ala ba'din. Kalau dia buru-buru mau meludah, maka ambil kain yang dia pakai, kemudian ludahkan di bajunya. Nah, kemudian dilipat biar nggak kelihatan di depan. Beliau mengajarkan adab bagaimana cara meludah ketika sholat. Nah, yang kayak gini ingus termasuk diantaranya ya. Misalnya boleh pakai tisu. Karena mau kena lendir ingus itu najis atau tidak? Tidak. Makanya kadang kan, terutama yang di daerah apa yang namanya, dokter lebih paham ya. Kadang di bawah tiba-tiba ada lendir yang jatuh tidak ke depan tapi ke belakang, ketelan. Kita dahak ketelan, boleh atau tidak Pak? Boleh. Karena dahak itu sudah ada di dalam, kemudian dia masuk ke dalam, tidak masalah ya. Nah, yang seperti ini tidak termasuk mengkonsumsi sesuatu yang najis dan tidak membatalkan sholat. Berikutnya, memperbaiki pakaian atau menggaruk. Ini dibolehkan jika dibutuhkan dan tidak terlalu sering. Sebagaimana keterangan dari Jarir ad-Dabbi, Ali melaksanakan sholat. Ketika Ali sholat, dia menaruh tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Ia tidak menggerakkan tangan hingga rukuk kecuali dia memperbaiki pakaian atau menggaruk badan. Jadi memperbaiki kancing di sini. Jarir ad-Dabbi melihat Ali bin Abi Thalib memperbaiki kancing di lengan kirinya ketika sholat. Boleh ya? Karena apa? Dibutuhkan. Ibn Abbas berkata bahwa seorang boleh melakukan apa saja terhadap badannya ketika sholat, sehingga garuk, kemudian gatelen garuk boleh, dan tidak harus 3 kali karena tidak ada batas maksimal, harus 3 kali. Selanjutnya, bertepuk tangan bila melihat sesuatu yang meragukan ketika sholat. Ini wanita ya. Ketika lagi sholat, imamnya lupa, maka cara wanita mengingatkan gimana? Tepuk tangan. Nah, tepuk tangan. Bisa nepuk paha, bisa nepuk tangan dalam posisi ketika sholat. Nabi SAW bersabda, "Man nabau syai'un fi sholatihi falyusabbih." Jika ada orang ingin mengingatkan tentang kondisi dia yang sedang salat, falyusabbih, maka bertasbihlah, baca subhanallah. Fa innahu idza sabbaha iltafata ilaihi wa innamat tasfihu lin nisa. Kalau dia bertasbih, maka akan diberi perhatian, jadi orang sadar. Nah, seperti ini. Anda sedang salat, lalu ada yang pencet bel.
Nah itu kan di dalam kamar kalau harus buka pintu nggak mungkin. Apa yang dilakukan? Tepuk tangan, plok. Kalau yang mencet bel ngerti, oh lagi sholat. Ada suara prok, oh lagi sholat. Kalau dia ngerti. Kalau laki-laki baca subhanallah. Kalau laki-laki baca subhanallah. Nah, ketika dia mendengar kok ada suara subhanallah di dalam, oh berarti orangnya sedang salat. Itu kalau ngerti. Bagaimana kalau nggak ngerti, Pak? Pencet bel lagi. Ya, silakan dikeraskan suaranya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Berarti ini masjid ya, bukan rumah. Kok imamnya mengeraskan bacaan? Akhirnya kurirnya pergi meninggalkan karena salah alamat. Baik, bertepuk tangan itu dilakukan dengan menepuk telapak tangan yang satu ke yang kedua. Bebas sebenarnya ya, tidak ada aturan khusus. Begini boleh, begini boleh, begini boleh. Jadi boleh telapak tangan dengan telapak tangan, boleh telapak tangan dengan punggung tangan. Tidak ada aturan khusus. Bertasbih tidak disyaratkan bagi perempuan di dalam sholat. Ketika ia ingin mengingatkan sesuatu, tapi ia boleh melakukannya apabila dibutuhkan dan tidak ada laki-laki. Misalnya sholat di antara para wanita. Baik. Ataitu Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam hina khasafati syamsu. Fa idzan nasu qiyamun yusallun wa idza hiya qa'imatun tusalli. Fa qultu malin nas fa asyarat bi yadiha nahwa sama wa qalat subhanallah. Ketika terjadi gerhana matahari, Aisyah itu ikut sholat gerhana. Datang Asma. Ketika Aisyah sedang sholat, Asma tanya, ada apa ini? Aisyah isyarat ke atas. Subhanallah. Sambil berisyarat ke atas. Kemudian Asma lihat, oh gerhana. Oh ini sholat gerhana. Selanjutnya, boleh menoleh ke kanan dan ke kiri karena ada keperluan. Kalau ada keperluan ya, misalnya anaknya di sebelah kanan gelundung, terus nolong anaknya, boleh. Jabir bercerita, ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa shallaina wara'ahu wa huwa qa'idun wa Abu Bakrin yusmi'un nasa takbirahu faltafata ilaina fara'ana qiyaman fa asyara ilaina fa qa'adna fa shallaina bi salatihi qu'udan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya beliau itu sakit. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal hari apa? Senin. Dan terakhir beliau ngimami itu Kamis subuh. Kamis subuh beliau ngimami terakhir. Setelah itu sudah enggak sampai beliau wafat. Karena sudah enggak bisa keluar. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ngimami dalam kondisi sakit, beliau itu ngimami sambil duduk. Terus beliau melirik, kok jamaahnya pada berdiri. Lalu beliau berisyarat dengan tangannya. Beliau berisyarat dengan tangannya. Ani jelisu, duduk. Berisyarat tapi tanpa ngomong ya. Lalu para sahabat duduk. Fasallaina bi salatihi qu'udan, maka kami pun salat mengikuti Nabi SAW sambil duduk. Dan ini salah satu di antara dalil bahasanya diperbolehkan untuk menoleh sesaat karena ada keperluan. Kalau berarti sholat sambil duduk itu kalau imamnya sholatnya duduk. Nah, kalau imamnya sholat duduk, maka makmumnya sholat duduk. Sehingga makmum ikut sholat sebagaimana posisi imam. Imamnya duduk, makmumnya duduk. Walaupun makmumnya sehat walafiat. Ya. Namun yang ideal, kalau imamnya tidak bisa berdiri, jangan jadi imam. Sehingga pilih yang bisa apa? Berdiri dengan sempurna untuk jadi imam. Baik. Ini masih panjang ya. Anda sudah bosan? Belum. Udah ngantuk belum? Belum. Saya jawab dulu. Ada pertanyaan? Nggak ada, alhamdulillah. Silakan. Dulu apa sekarang?
Ya. Yang sunnah dalam sholat tidak kita lakukan dari gerakan maupun lisan itu apa saja. Kalau sana baca kata beliau wajib. Ya. Sunnah dalam sholat baik berupa gerakan atau yang bacaan apa saja. Ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya ya, sebulan yang lalu. Sederhana saja kalau kita ulang, sunnah dalam sholat yang gerakan, angkat tangan ketika takbir, ini sunnah. Sehingga kalau takbir tanpa angkat tangan boleh, Allahu Akbar langsung sedekap, tidak begini, boleh. Kemudian yang bacaan, membaca surat setelah Al-Fatihah, itu sunnah. Selanjutnya ketika ruku memegang lutut ketika ruku itu sunnah. Kalau ada orang ruku memegang betis, jadi rukunya jadi terlalu ke bawah karena yang dipegangi betis, ya dia meninggalkan sunnah, tapi sholatnya tidak batal. Kemudian membaca doa ruku lebih dari sekali, Subhana rabbiyal azim sekali itu wajib. Tapi kalau lebih dari sekali, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, yang kedua ini sunnah. Angkat tangan ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, jenengan angkat tangan, itu sunnah. Tidak angkat tangan, apa hukumnya? Sah, tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Baik. Turun sujud mendahulukan tangan dulu, itu sunnah. Kalaupun Anda mendahulukan kaki dulu, ini tidak sampai melakukan pelanggaran yang membatalkan sholat. Berisyarat jari saat tasyahud, ini sunnah. Tidak berisyarat gimana Pak? Tidak membatalkan sholat. Wallahu a'lam. Dan masih banyak yang lain. Nanti mungkin bagi yang sudah punya buku bisa dibaca di sunnah-sunnah dalam sholat. Ada lagi? Untuk gerakan pindah satu apa langsung? Maksudnya ini? Pindah satu. Pindah soft. Atau langsung dua langkah gitu, misalnya 2 langkah. Pindah soft dari belakang ke depan. Samping. Ya kalau langkahnya lebar bisa tidak apa-apa. Sehingga ini kan 1 meter ya. Tapi jangan lompat. Kalau Samping, ya sebisanya. Kalau jauh tetap atau langsung gitu, kalau pas 2 langkah. tidak ada teknis khusus, yang penting tidak lompat. Jadi kalau lompat itu tidak boleh. Sehingga dia melangkah dengan tenang. Ya, bisa. Tidak ada teknis khusus, yang penting jangan lompat. Selanjutnya. Gimana? Oh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi saat sholat bagaimana dengan kalau kita pas tawaf atau sa'i atau sandal apa yang berbeda? Tawaf atau sa'i pakai sepatu. Wanita tidak ada masalah pakai sepatu. Yang dilarang itu laki-laki. Tawaf sa'i yang wajib pakai sandal itu laki-laki. Kalau wanita pakai sepatu boleh. Makanya laki-laki ketika umroh tidak boleh pakai kaos kaki. Kalau wanita harus, kalau enggak terbuka auratnya. Sehingga wanita boleh sholat dengan memakai, boleh tawaf atau sa'i pakai sepatu. Lagi selanjutnya. Anaknya kelebihan rakaat. Dia jadi apa? Imam. Ya subhanallah. Ya. Karena ibunya tidak masalah. Jadi kenapa wanita itu tepuk tangan? Biar tidak ada suaranya. Sedangkan suara wanita dalam sholat itu tidak dibunyikan. Karena ada lelaki.
Kalau sholat sunat itu kalau misalnya yang orangnya itu benar-benar saya tidak sakit sama sekali, apakah boleh sambil tidur? Bolehkah sholat sunnah dalam kondisi tidak ada udzur, sehat walafiat, tidak sedang sakit, tapi sholatnya sambil duduk? Boleh. Sambil tidur? Sambil tidur nggak boleh. Lah iya, orang sehat sholatnya sambil tiduran nggak boleh, walaupun sunnah. Yang boleh duduk, kalau tiduran nggak boleh. Kalau sakit itu pun yang mampu duduk wajib duduk, nggak boleh tiduran. Sudah? Cukup? Satu lagi. Beliau sudah bilang satu lagi ya. Kalau kita dalam safar, kemudian pada perjalanan itu pulang, kita yakin dengan baju yang kita pakai masih bersih atau tidak. Bolehkah sholat kita jamak bukan di kosong pada saat kita sudah sampai rumah? Jadi jamak takhir. Jadi ibu safar, ketika perjalanan pulang nggak yakin bajunya bersih, suci atau najis. Saya justru lebih mengkritisi nggak yakinnya itu. Semua yang ragu-ragu itu buang saja, karena itu jadi sumber was-was setan. Salah satu di antara godaan setan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sehingga kembalikan kepada hukum asal. Ini tadi saya pakai suci, ya berarti sekarang suci sampai kita yakin melihat bukti ada najis. Sampai kita yakin melihat bukti ada najis. Kalau kita nggak yakin, jangan-jangan ada najis, jangan-jangan itu buang semua. Kecuali ya kita yakin najis, tapi saya ragu sudah suci atau belum. Nah, ragu suci bukan ragu najis. Kalau ragu suci nggak boleh dipakai. Jadi asalnya suci atau najis, lihat di asalnya dulu ya. Asalnya suci, tapi saya ragu jangan-jangan kena najis. Nah, ragu jangan-jangan kena itu nggak usah diguris. Ada lagi? Baik, caranya gimana kalau melangkah? Yang duluan, yang di sini dulu, yang suaranya bisa terjangkau, silakan. Ada? Nggak jadi? Nah, gimana? Di depannya tidur di kasur, tidak masalah. Nabi SAW sholat di depannya ada Aisyah. Ini kasurnya tinggi atau pendek? Tinggi, apalagi tinggi. Jadi ranjang tadi jadi sutro. Ranjang tinggi, misalnya ranjang mungkin kan 2 kali ini ya tingginya ya. Segini. Ada orang tidur di kasur, Anda sholat di situ, tidak masalah. Wudu tidak sempurna istinsyaknya, wudunya tetap sah atau tidak? Wallahu alam, jumhur mengatakan istinsyak itu tidak sampai wajib. Jumhur ya, sehingga insya Allah wudunya tetap sah. Ya, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kalau sudah bisa lalu di kursi. Kalau Sujud dan duduk tidak bisa. Sampai seberapa? Sujudnya. Ya. Jadi begini. Sahabat menjelaskan ketika Nabi SAW sedang sholat di atas kendaraan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi rahilatuhu. Nabi SAW sholat di atas tunggangan sesuai dengan arah perjalanan tunggangannya. Fa idza raka'a wa sajada asyara. Ketika beliau SAW sedang rukuk dan sujud, beliau berisyarat. Sehingga rukuk dan sujud dalam posisi duduk itu cukup isyarat. Nah, isyarat yang dimaksud adalah menundukkan badan. Nah,
Lalu caranya bagaimana? Ada yang bilang, tapi saya nggak tahu itu dasarnya apa. Sujud harus lebih rendah daripada ruku. Sujud harus lebih rendah daripada ruku. Sehingga kalau misalnya dalam posisi berdiri Anda ruku seperti ini ya, ada. Terus ketika duduk berarti harus lebih rendah dari ini. Begitu. Ada yang bilang seperti itu. Meskipun saya tidak tahu itu ada di kitab mana. Cuman saya pernah dengerin ceramah orang bilang seperti itu. Intinya kalau ibu bisa sujud lebih rendah, lakukan lebih rendah. Coba misalnya duduk begini, sujud lebih rendah. Wah boyoknya masya Allah mas ya. Ya sudah sebisanya, jangan dipaksa. Karena nanti kalau dipaksa masuk jiha bahaya. Maka sebisanya saja. Ya, kok mati? Nah, nggak jadi ya. Oh bisa. Mohon izin Ustaz, mohon penjelasan kalau kita sedang sama, kemudian perjalanan pulang sampai di bandara kita, apakah kita masih bisa kosong jamaah atau sudah tidak? Baik, bandara YIA itu sudah masuk Jogja belum? Hah? Belum, itu Kulon Progo. Hah? Sudah masuk Jogja atau masih di Kulon Progo atau belum Jogja? Kalau dia tinggalnya di Kulon Progo, berarti sudah masuk wilayahnya. Dia sudah masuk wilayah tinggalnya. Wallahu alam, saya sempat berubah dalam hal ini. Dulu saya punya pemahaman bandara itu sudah wilayah saya. Sehingga kalau saya pulang dari Jakarta, begitu landing di Jogja, ya sudah saya nggak jamak, saya nggak kosor. Maghrib sholat, nanti waktu isya mampir masjid sholat lagi. Terus ada keterangan begini. Jadi satu tempat yang apabila sudah terpisah dari kampung masyarakat, bandara itu kan terpisah ya. Di bandara di sini, kampungnya masih ke sini. Maka sudah terhitung keluar dari batas kota. Ya, kita sendiri tinggalnya di Sleman dan ke sana cukup jauh. Sehingga saya sekarang memahami di Bandara Kulon Progo masih safar, baik berangkat maupun pulang. Alhamdulillah. Mungkin kalau kami sudah di Pakan, kemudian kita bisa seluruhan. Belum kalau itu terlalu dekat ya, terlalu dekat. Ya. Masya Allah. Baik. Mencekam ya. Baik, mungkin itu yang bisa kita bahas. Mohon maaf barangkali yang lain belum bisa kita selesaikan. Insya Allah nanti akan kita bahas lanjutannya. Masih banyak beberapa poin yang belum kita baca terkait hal-hal yang dibolehkan dalam sholat. Yang belum punya buku angkat tangan. Banyak. Hah? Di belakang. Kalau bisa segera pengadaan buku. Setiap rumah muslimah harus punya buku fikih sunnah wanita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi'ibadika fitnah faqbidna ilaika ghaira maftun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.